Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang dan kita masih membahas tentang apa saja yang dibahas dalam pertemuan antara Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi malam tadi secara tertutup selama 2 jam. Saya ke Mas Seno. Mas Seno, kalau Anda melihatnya pertemuan selama 2 jam dilakukan 4 mata secara tertutup di tengah wacana pertemuan Bu Mega dan juga Pak Prabowo. Mungkin tidak bahwa ini adalah upaya Pak Prabowo untuk kembali menjaga hubungan baik antara Pak Jokowi dan PDIP yang disebut semakin merenggang? Ya, saya nggak ngerti ya, karena dalam konteks ini saya rasa kan ini bukan semacam hubungan yang perlu di PDKT atau di CLBK oleh siapa-siapa. Jadi perjuangan ini kan kalau membangun hubungan, komitmen dengan kelompok, dengan masyarakat, dengan orang per orang, ini basis landasan dan pijakannya adalah gagasan dan ide. Nah, kalau kemudian kita merasa ada yang salah dari ide, gagasan, komitmen yang pernah disepakati bersama, maka ini menjadi masalah. Jadi masalahnya bukan soal apakah kita tidak suka like or dislike person to person, bukan soal kemudian masalah subjektif orang per orang, tetapi soalnya ada pada gagasan. Dan gagasan yang kami persoalkan kan adalah soal komitmen tentang penghargaan nilai-nilai demokrasi. Yang kritiknya tidak hanya datang dari kami, tetapi datang dari berbagai kalangan. Apakah ini artinya menjawab bahwa hubungan antara PDI Perjuangan dan Pak Jokowi sudah tidak bisa diperbaiki lagi? Saya nggak mengatakan pasti bisa atau tidak bisa, tetapi dalam konteks hubungan yang terjadi pertemuan tadi malam misalnya yang dipublikasi antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu tidak dalam konteks atau tidak dalam kaitan apapun dengan PDI Perjuangan. Hubungan Ibu Mega dengan Pak Prabowo itu melampaui dan sudah panjang sekali kalau bicara secara periodik, secara waktu, secara pengalaman politik antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo sudah sangat panjang. Oleh karena itu saya sampaikan dan harus kasih penegasan lagi bahwa hubungan Pak Prabowo dan Bu Mega itu tidak perlu diperantarai siapa-siapa dan tidak bisa diganggu oleh siapa-siapa dalam konteks personal. Pak Sarmuji, jika Anda tadi menyebut tidak masalah PDIP akan bergabung di kabinet dan juga pembahasan tadi malam itu adalah soal mungkin saja soal transisi. Lalu bagaimana makna lain Anda membaca? Ini kan hanya tinggal beberapa hari lagi sebelum pelantikan. Sebenarnya apa sih pesan yang ingin disampaikan Pak Jokowi kepada Pak Prabowo? Kalau dari koalisi melihatnya bagaimana? Saya pikir begini, pesan utamanya sebenarnya kepada rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia diminta untuk tenang karena transisi ini akan berjalan mulus, pemerintahan selanjutnya akan meneruskan hal-hal baik pemerintahan saat ini, dan kalaupun ada koreksi yaitu dibicarakan bersama-sama. Pasti kita punya itu kan pesan yang disampaikan melalui gambar bahwa pertemuan antara keduanya untuk melakukan transisi. Tapi koalisi sendiri mengetahui tidak bahwa dalam percakapan selama 2 jam, waktu yang cukup lama untuk seorang presiden dan presiden terpilih, apa sebenarnya pesan yang disampaikan? Dari koalisi mengetahui hal itu tidak? Kita tentu nggak tahu persis ya apa yang mau dibicarakan oleh kedua belah pihak, tetapi sekurang-kurangnya itu pasti menyangkut kebaikan untuk bangsa Indonesia. Kami percaya dua tokoh ini itu pingin yang terbaik untuk masyarakat Indonesia, dan Pak Prabowo juga punya komitmen meneruskan hal-hal baik yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi juga begitu sebaliknya, menghargai presiden yang terpilih. Itu nggak mudah, saya jamin itu tidak mudah, karena kadang-kadang ada psikologi seorang pemimpin seolah-olah dia yang paling baik. Penggantinya itu tidak lebih baik dari dirinya. Itu ada psikologi yang begitu. Dan Pak Jokowi menghapus kesan itu. Pak Jokowi ingin menegaskan bahwa Pak Prabowo adalah pengganti terbaik bagi Pak Jokowi. Mas Burhan, ini kan Istana juga menyinggung soal keberlanjutan pada pertemuan ini, soal transisi dan juga soal kabinet. Kata Pak Dasko itu mungkin saja dibicarakan, meskipun belum diketahui pasti apakah dibicarakan atau tidak. Sebenarnya ada tidak sih kekhawatiran mengenai program-program Pak Jokowi yang mungkin akan dilanjutkan atau tidak dilanjutkan di pemerintahan Pak Prabowo ini? Ya, kalau soal program keberlanjutan kan sudah dinyatakan oleh Pak Prabowo berkali-kali ya dalam narasi kampanyenya. Tentu dalam realitasnya itu tidak bisa 100% bisa dieksekusi secara cepat, misalnya IKN.
IKN dugaan saya pace-nya tidak akan secepat pada masa Pak Jokowi. Ketika Pak Prabowo menjadi presiden, apalagi kita tahu Pak Prabowo punya agenda besar yang cukup menekan fiskal juga. Misalnya soal program makan siang, kemudian agenda Pak Prabowo berkaitan dengan penguatan pertahanan, concern Pak Prabowo soal pertanian, soal diplomasi dan isu-isu internasional. Nah, dua yang pertama, agenda makan siang dan penguatan sektor pertahanan itu jelas memberi beban fiskal. Nah, kalau misalnya IKN masih menuntut kontribusi dari anggaran APBN, sepertinya pace-nya tidak akan secepat di masa Pak Jokowi. Kemungkinan IKN ya, tetapi yang lain lagi-lagi soal agenda pertahanan dan isu-isu internasional, itu kan bukan concern Pak Jokowi, terutama isu internasional kan itu concern pribadi Pak Prabowo. Jadi menurut saya keberlanjutan itu tidak 100%. Oke. Meskipun pertemuan ini yang terjadi semalam itu agak terkesan mendadak ya, tiba-tiba tapi cukup lama. Tapi sebentar Mas Burhan, ini kan usai makan malam bersama dengan Presiden Jokowi, Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto ini memberikan pernyataannya. Ia memastikan bahwa proses transisi pemerintahan berjalan dengan baik. Pak Prabowo dirinya merupakan bagian dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kita simak. Dirasakan oleh banyak pihak adalah suatu transisi yang bisa dikatakan transisi sangat lancar, sangat mudah. Saya sebagai presiden terpilih merasa bahwa saya adalah bagian dari tim Pak Joko Widodo. Saya memimpin koalisi. Koalisi itu kita bahkan menamakan koalisi itu Koalisi Indonesia Maju. Dan koalisi itu terdiri dari partai-partai yang memang ikut serta dalam timnya Pak Jokowi. Pernyataannya cukup jelas. Pak Prabowo menyebut saya bagian dari Pak Jokowi, tapi saya yang memimpin koalisi saat ini. Apa makna yang bisa Anda baca? Oh ya, sangat terang benderang. Pak Prabowo ini punya ciri ya dalam menyampaikan komunikasi politik dengan bahasa yang mudah dipahami. Kalau istilah komunikasi politiknya low context. Jadi apa yang disampaikan di depan layar itu sama dengan apa yang kita maknai di belakang layar. Jadi pernyataannya tegas, Pak Prabowo ingin melanjutkan agenda keberlanjutan Pak Jokowi, tetapi dia akan menjalankan sesuai dengan instingnya sendiri. Instingnya, artian Pak Prabowo kan punya karakteristik yang tidak bisa disamakan dengan Pak Jokowi. Misalnya, Pak Prabowo punya perhatian isu-isu internasional yang jauh lebih kuat ketimbang Pak Jokowi. Pak Jokowi itu lebih inward looking, Pak Prabowo lebih outward looking. Itu sudah berbeda. Termasuk misalnya Pak Jokowi punya karakter belusukan, sesuatu yang mungkin tidak akan terlihat banyak dalam pemerintah Prabowo ke depan. Tapi Mas Burhan, dengan kalimat yang disampaikan Pak Prabowo ini bisa mengartikan bahwa Pak Prabowo ingin menegaskan bahwa saya yang memimpin sekarang, jangan ada ikut campur lagi? Betul, itu penegasan dari Pak Prabowo yang kira-kira siapapun itu tidak bisa mengelak dari kenyataan bahwa pemimpin koalisi presiden nanti adalah Pak Prabowo. Jadi the boss-nya adalah dirinya. Baik, kami tangkap. Pak Sarmuji, bagaimana dari Partai Golkar sendiri? Tadi juga disebut bahwa Kim sekarang saya yang pegang koalisinya. Bagaimana dari Partai Golkar membacanya? Ya itu sesuatu yang memang kenyataannya begitu gitu. Tapi Pak Prabowo menegaskan juga bahwa dia bagian dari pemerintahan saat ini dan punya komitmen melanjutkan hal-hal yang baik. Ini kalau bahasanya orang NU ini, karena saya Jawa Timur, bahasa orang NU itu kita kira-kira al-muhafadzatu alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Memelihara hal-hal yang baik saat ini, lalu mengambil hal yang baik kemudian. Ini komitmen Pak Prabowo dan kami meyakini Pak Prabowo memang memiliki prioritas-prioritas tertentu
yang berbeda dengan Pak Jokowi. Dan itu sesuatu yang wajar saja sebagai seorang pemimpin. Tentu ada diferensiasi dan justru itulah yang menguatkan bahwa Pak Prabowo ini memang seseorang yang punya karakter berbeda dari pemimpin sebelumnya. Tetapi tidak meninggalkan hal-hal baik dari pemimpin sebelumnya. Oke, dan sekaligus penegasan sepertinya ya. Saya akan ke Mas Eno. Bagaimana Mas Eno melihat pesan yang disampaikan Pak Jokowi, Pak Prabowo setelah bertemu dengan Presiden Jokowi semalam? Ya, itu pesan yang seperti disampaikan tadi adalah realitas politik yang secara gamblang telah disampaikan oleh Pak Prabowo. Message-nya clear and clean. Nah, ini sangat very loud. Artinya sudah jelas sekali bahwa ke depan, 5 tahun ke depan, realitas politiknya pucuk pimpinan tertinggi di negeri ini, pucuk pimpinan politik, teladan politik, apapun lah yang nomor satu di negeri ini ya Pak Prabowo Subianto. Itu adalah realitas politik. Kalau merupakan ada teman-teman yang mengatakan bahwa ada Pak Jokowi di sana, ya pasti ada warna itu. Bagaimana tidak, misalnya dalam konteks wakil presidennya saja putranya Pak Jokowi. Tetapi yang memimpin adalah Pak Prabowo, yang memberikan warna adalah Pak Prabowo, yang menetapkan ideologi, kemudian kemungkinan peta politiknya, ya Pak Prabowo yang akan menggerakkan bagaimana visi 5 tahun ke depan. Buat kami itu adalah suatu realitas yang harus diterima siapapun. Itu adalah bentuk dari... Jadi PDIP menanggapinya positif ya dengan statement tanggapan hasil dari pertemuan dengan Pak Jokowi? Ya yang penting memunculkan harapan baru. Kalau Pak Prabowo yang memimpin, maka nilai-nilainya pun juga harusnya nilai-nilai yang dimiliki oleh Pak Prabowo. Bukan lagi nilai-nilai yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Contohnya adalah penghormatan atas demokrasi. Kalau misalnya Pak Prabowo mampu menunjukkan komitmen atas itu, tentu itu dapat menjadi satu reparasi atas situasi yang terjadi di negeri ini 1 tahun belakangan. Misalnya kemudian penghormatan atas berbagai situasi politik di negeri ini yang mungkin berbeda-beda. Kalau Pak Prabowo bisa menunjukkan penghormatan atas situasi itu bisa memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepresidenan yang sebelumnya dipimpin oleh Pak Jokowi. Indeks demokrasi kita kalau bisa diperbaiki. Nah, harapan akan nilai baru itulah yang diharapkan oleh masyarakat dengan adanya pemerintahan baru. Sehingga nilainya otentik, nilainya Pak Prabowo. Meskipun tentu saja punya warna, diberi warna dari presiden-presiden lain yang memiliki hubungan baik dengan beliau. Saya rasa itu Mbak harapan. Baik, terima kasih Mas Eno Bagaskoro, politisi dari PD Perjuangan, dan juga terima kasih Pak Muhammad Sarmuji, Sekjen Partai Golkar, dan Mas Burhan Mutadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik, sudah memberikan perspektifnya dan juga tanggapannya sore hari ini di Kompas Petang. Selamat sore. Saudara, Mensesnek Pratikno menyampaikan Presiden Joko Widodo sudah mengemasi barang-barang jelang pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober mendatang.